Halo semuanya, jadi kami di sini kelompok satu ingin melakukan podcast tentang tanggung jawab dan kebebasan. Nah, di sini kami beranggotakan 5 anggota. Di sini ada Archie dari Prodi Ekonomi, Dino dari Prodi Ekonomi, saya Cindy dari Prodi BK. Di sini ada Eli dari Prodi BK dan Indah dari Prodi BK. Nah, dalam podcast ini kami akan membahas tentang kebebasan dan tanggung jawab. Nah, pertama nih aku mau tanya ke teman-teman. Menurut teman-teman pribadi nih, pendapat kalian pribadi, apa sih itu kebebasan dan apa sih itu tanggung jawab? Bisa diceritakan atau di... Nah, setahuku nih Kak, kalau kebebasan itu berarti kita tuh bisa melakukan apa yang kita mau Kak, sebebas-bebasnya. Jadi kita pengen apa, kita harus lakukan langsung gitu. Udah bebas aja kita mau gimana. Ngalur aja pokoknya. Menurutku kebebasan itu kayak gitu ya Kak. Oke, jadi kebebasan tuh kayak melakukan sesuai kemauan kita gitu ya. Iya, dengan sebebas-bebasnya lah pokoknya. Oke. Yang lain boleh berpendapat? Mungkin dari aku sih Kak, Iya. tentang tanggung jawab ya. Kalau menurut aku tanggung jawab itu sesuatu hal yang harus dipenuhi atas apa yang udah kita ambil. Misalnya keputusan, kita udah menentukan akan melakukan seperti ini atau akan ngapain kayak gitu, otomatis ada sesuatu yang harus kita laksanakan, harus kita tepati gitu. Dan di situ yang dimaksud dengan tanggung jawab. Nah, tapi di sisi lain, dalam mematuhi tanggung jawab dan memenuhi tanggung jawab itu juga ada konsekuensi atau pasti ada dampak-dampaknya, kayak mungkin hal-hal yang negatif atau positif kurang mengenakan. Nah, itu juga harus diterima konsekuensinya. Itu sih Kak dari aku. Terima kasih. Dari teman lainnya apa boleh di-sharingkan? Kalau dari aku tentang kebebasan tuh kalau ngomongin soal kebebasan dalam teologi Katolik tuh, kebebasan bukan berarti kita dapat melakukan sesuatu secara bebas, tetapi bagaimana kita bisa bebas dari dosa dan hukum Taurat agar kita dapat hidup dalam kasih. Terima kasih. Mbak Indah mau berpendapat? Ya, kalau dari aku tanggung jawab itu yang aku tahu itu jika seseorang telah memberikan kepercayaan kepada kita tentang apa yang kita udah jalanin itu, kita ya udah ngejalanin aja Sesuai peraturan yang ada gitu ya. ya. Jadi kalau kita lihat-lihat nih dari jawaban teman-teman, jadi itu kayak kebebasan itu ternyata berkaitan banget sama tanggung jawab gitu. Jadi setiap ada kebebasan pasti ada tanggung jawab juga. Seperti itu ya. Iya sih Kak, jadi aku mikirnya kayak, wah ini beda pada yang aku pikirin awalnya tadi Kak. Aku kira kebebasan itu bisa bebas mau-mauku sendiri, ternyata di sisi lain selain kita bebas itu kita juga ada tanggung jawabnya gitu. Nggak semau-mau kita, cuman ada konsekuensi atau tanggung jawab yang harus kita lakuin juga setelah kita melakukan sesuatu. Oke. Terima kasih teman-teman udah mau berpendapat. Nah, selanjutnya nih aku mau minta teman-teman buat sharing tentang pengalaman teman-teman yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Bisa diceritakan atau di-sharingkan pada teman-teman di sini? Mungkin dari aku ya Kak, aku mau sedikit sharing tentang pengalaman kebebasan dan tanggung jawab yang pernah aku alami. Mungkin dari ini sih Kak, aku kan saat ini ikut kepanitiaan nih. Nah, tapi sebelum mendaftar kepanitiaan, aku pastinya harus izin dulu, konfirmasi ke kedua orang tua, karena aku kan di sini tinggal bersama orang tua. Aku nggak ngekos di sini. Terus aku izin kepada kedua orang tua aku, terus mereka ngasih pendapat yang positif, mereka mendukung kayak, oh kamu ikut aja, itu bagus kayak gitu. Nah, di situ aku merasa bahwa aku diberi kebebasan atas apa yang ingin aku raih gitu. Jadi aku pengen ikut kepanitiaan, mereka ngasih izin, artinya mereka membebaskan aku untuk mengikuti hal tersebut. Namun di sisi lain juga aku menyadari bahwa dengan mengikuti kepanitiaan itu juga nggak mudah. Di situ pasti ada tanggung jawab yang bisa dibilang cukup besar, karena tanggung jawabnya nggak cuma buat diriku sendiri, tapi itu bakal berdampak bagi banyak orang kan. Kalau aku nggak bisa melakukan dengan baik, lantas dampak ke mereka nanti gimana gitu. Nah,
Jadi tanggung jawabku ini, pertama aku memenuhi tugasku di divisi yang aku jalani. Aku melaksanakan semuanya harus sesuai dengan peraturan. Terus aku juga nggak boleh kayak kayak meninggalkan hal tersebut seenaknya. Itu kan artinya aku melanggar kebebasan yang diberikan dan tanggung jawab tadi ya Kak. Nah, terus mungkin dari pengalamanku lain ya di luar itu, kayak misalnya nih aku punya cowok nih. Oke. Nah, itu pun aku juga harus meminta izin ketika aku mau pergi main, diajak main. Jadi minta izin ke orang tua, dan memang selalu dibolehin Kak. Tapi di sisi lain orang tua nih suatu ketika juga pernah bilang ke aku, kayak memberi sedikit nasihat, kayak kamu boleh kok mau main sama dia kapan aja gitu, kamu boleh mau pergi atau pokoknya senang-senang sama dia boleh lah, tapi kamu harus ingat batas dan tanggung jawabmu mahasiswi. Jadi aku harus belajar, kamu nggak boleh kayak dengan kamu pacaran terus nilaimu jadi menurun. Itu kan berarti ada dua tanggung jawab yang harus aku jalani gitu ya Kak. Nah, selain itu juga aku artinya punya tanggung jawab untuk menjaga perasaan dia. Itu sih Kak mungkin. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman bisa sharing bareng lagi. Ya, kalau dari aku kebebasan yang aku rasain, kebebasan tanggung jawab yang aku rasain tuh sedikit berbeda ya dari Mbak Eli tadi. Kalau yang aku rasain ini kebebasan waktu sudah pindah dari kota asalku terus ke Jogja buat kuliah. Nah, kebebasan yang aku rasain ini kebebasan yang dikasih dari orang tuaku sih menurutku, karena orang tuaku ini selalu kayak ngefasilitasi aku, memberi fasilitas aku buat contohnya ngekos dan uang bulanan sendiri. Nah, kebebasan yang aku rasain saat ngekos itu berarti aku bisa ngerasain tinggal sendiri, pulang bebas, nggak dicari-cariin. Namun di sisi lain aku juga kadang memikirkan tanggung jawab yang aku harus tetap lakuin, karena walaupun aku udah tinggal sendiri di kos itu aku tetap harus tahu tanggung jawab akan jam main, jam pulang. Nah, terus kalau buat uang bulanan sendiri gitu, tanggung jawab yang aku harus lakuin salah satunya kayak ngatur pengeluaranku gitu Pak. Jadi biar aku itu enggak kayak boros terus buang-buang uang dengan uang yang udah dikasih gitu. Jadi per bulannya tuh aku bisa kayak bebas memakai apapun, cuman dengan tanggung jawab itu tuh uang sebulan ya buat sebulan, nggak boleh terus kurang, maunya minta lagi gitu Bisa Pak. memanage uang lah gitu ya. Iya. Oke. Ada teman-teman? Kalau dari aku sih kebebasan yang aku rasa tuh ketika seperti pada saat ini, ketika pas kuliah. Kan dulu beda waktu SMA, masih diatur sama orang tua. Kebetulan juga tinggal sama orang tua, kan sekarang udah kuliah, udah jauh sama orang tua, jadi tinggal sendiri. Tapi aku juga dikasih kebebasan mau lakukan apa aja. Tapi dibalik itu semua aku juga harus ada tanggung jawab, seperti harus tiap hari harus kuliah gitu. Oke. Terima kasih. Mbak Indah tuh. Nah, kalau dari aku kan tinggalnya di kos nih. Jadi setiap hari itu banyak teman-temanku yang datang, tetapi aku juga harus tahu batasan, kayak mengajak mereka ke situ, atau mereka yang ada niat mau datang atau apa gitu, kayak mau ngomong atau semacam kayak bermain, itu tuh aku harus tahu batasannya, kan aku juga di sini ngekos. Jadi tetap ada peraturan yang harus dijalankan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, selain teman-teman, aku juga mau sharing nih tentang pengalaman aku di sini. Jadi kan aku dari Lampung nih, dari luar Jawa. Nah, aku datang ke Jogja itu kan untuk melakukan perkuliahan. Jadi di sini orang tua aku tuh udah memberikan kepercayaan penuh sama aku. Jadi kan aku waktu di Lampung itu kan aku masih kayak dicariin, misalnya pulang jam berapa, gini-gini. Nah, kalau di sini kan untuk mantau akunya susah ya. Jadi aku masih punya kebebasan untuk ya pergi sama teman atau gimana. Nah, tapi dalam kebebasan itu juga aku tuh kayak masih mikirin tanggung jawab aku di sini untuk kuliah, bukan untuk cuma main-main.
Jadi di sini juga aku harus fokus untuk melakukan perkuliahan, terus cepat lulus tentunya. Terus orang tua aku juga kayak mempercayakan aku kalau di sini tuh nanti aku semakin kayak sering ke gereja. Itu sih, sering ke gereja, karena kan kita di sini kayak semua orang di sini kan pasti punya agama ya. Nah, sebagai orang umat beragama itu kan pasti memiliki tanggung jawab juga untuk sering ke gereja atau gimana, tetap ingat sama Tuhan. Seperti itu sharing-sharing kecil aku sih. Gitu. Nah, terima kasih teman-teman di sini udah mau mendengarkan sharing satu sama lain. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya udah mau mendengarkan podcast kami. Semoga podcast kami yang kami bahas pada hari ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kebebasan dan tanggung jawab. Sekian dari kami, semoga membantu kalian semua. Terima kasih.